Prancis membatalkan rencana acara tersebut. Mengkritisi Israel, Amerika Serikat, dan berbagai negara sekutu lainnya atas sikap standar ganda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang antara Israel dan Iran telah berlangsung sejak 13 Juni, Jumat dini hari, dimulai oleh serangan Israel kepada Iran melalui sekitar 200 pesawat tempur yang menggempur 100 titik strategis di Iran. Sejak itu, Iran memberikan balasan dengan mengirimkan rudal ke Israel dan terus berlangsung sampai hari ini. Sampai pada hari kelima peperangan, 224 orang tewas di pihak Iran, adapun di pihak Israel yang tewas mencapai 24 orang. Pertanyaannya, siapa yang kira-kira lebih unggul dari sisi kapabilitas militer, intelligence, diplomasi, dan ekonomi? Atau bahkan lebih jauh, siapa yang kira-kira akan memenangkan peperangan ini? Mari kita simak. Secara kapabilitas militer, antara Israel dan Iran relatif setara. Menurut Global Firepower 2025, peringkat dunia Israel berada pada peringkat ke-15. Adapun Iran berada pada peringkat 16. Dan secara umum sebetulnya keunggulan banyak di pihak Iran. Keunggulan Israel lebih kepada peperangan di udara atau air warfare. Namun, karena peperangan ini lebih banyak menggunakan udara, karena secara geografis antara Israel dan Iran itu terbentang jarak lebih dari 1.700 km, maka Israel lebih diuntungkan. Belum lagi Israel memiliki sistem pertahanan udara yang sangat dikenal dengan nama Iron Dome. Sebetulnya ada 3 sistem yang mereka miliki. Yang pertama Iron Dome untuk radius atau jarak sampai dengan 40 km. Kemudian di jarak menengah itu dikenal dengan nama David Sling sampai 300 km. Dan jarak jauh dikenal dengan Aero System yang sampai menjangkau 2.400 km. Belum lagi secara militer, Israel pasti mendapat dukungan dari Amerika. Walaupun Amerika mengatakan tidak terlibat dalam serangan Israel, tapi pasti mereka mengetahui dan juga memberikan dukungan. Bahkan pada per hari ini, kita mendapatkan kabar bahwa Amerika sudah mengirimkan kapal perang mereka ke kawasan Timur Tengah. Saat ini saja Amerika memiliki sekitar 40.000 tentara yang ditempatkan di 18 titik pangkalan militer di negara-negara kawasan Timur Tengah. Operasi Rising Lion yang dilakukan oleh Israel ini adalah gabungan antara operasi intelligence dan pasukan khusus. Apa yang dilakukan Israel, khususnya melalui badan intelijen mereka, Mossad, yaitu serangan yang sangat terencana. Pertama, mereka menempatkan agen-agen mereka di Iran, menyusupi atau menginfiltrasi Iran dengan agen-agennya. Yang kedua, mereka menempatkan peluru kendali atau drone di kawasan dekat Iran atau bahkan di dalam Iran itu sendiri. Bagaimana caranya? Tentu saja ini operasi intelijen yang kita semua sulit mendapatkan informasinya secara terbuka. Yang ketiga adalah mereka meluncurkan secara presisi, secara akurat ke target-target yang memang mereka sudah rencanakan, khususnya ke pusat-pusat pengayaan nuklir dan juga individu-individu pimpinan militer khususnya dari Garda Revolusi Iran. Dan terbukti serangan yang sangat terkoordinasi ini melalui serangan atau gabungan operasi intelligence dan pasukan khusus dapat memberikan kejutan yang tidak diperkirakan oleh pihak Iran.
Secara diplomatik atau hubungan antar negara, Israel bisa dikatakan mengungguli Iran dalam konteks perang ini. Mengapa? Pertama, tentu Amerika Serikat langsung memberikan dukungannya setelah serangan 13 Juni dini hari tersebut. Pada hari yang sama, di New York, Amerika Serikat, tepatnya di Forum Dewan Keamanan PBB, diplomat Amerika mengatakan Israel memiliki hak untuk membela diri. Israel has the right to defend itself, kata sang diplomat. Tentu kita bisa langsung menertawakan alasan tersebut. Membela diri dari apa? Apakah Israel diserang lebih dahulu? Tentu tidak, justru sebaliknya. Israel lah yang menyerang Iran. Memang pada pasal 51 Piagam PBB, setiap negara berhak untuk membela diri. Faktanya, justru Israel yang menyerang lebih dahulu. Jadi mereka tidak punya hak untuk membela diri. Anyway, hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel, suka atau tidak suka, seringkali tidak logis. Tapi itulah realitanya. Fakta lain, setelah serangan 13 Juni, Prancis langsung memberikan dukungannya kepada Israel. Juga negara lain seperti Inggris, Jerman, dan bahkan Uni Eropa. Mereka mengatakan siap memberikan perlindungan kepada Israel. Selanjutnya, fakta lainnya. Seharusnya pada tanggal 17 Juni di New York akan diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi dan negara lainnya. Pertemuan tingkat tinggi. Salah satu agenda dari pertemuan tersebut adalah pemberian pengakuan atas Palestina yang akan diberikan oleh Prancis dan beberapa negara lain. Setelah kejadian 13 Juni, Prancis membatalkan rencana acara tersebut. Artinya, serangan 13 Juni justru memberikan keuntungan bagi Israel. Secara ekonomi, kapabilitas Iran tidak lebih unggul dibanding Israel. Mengapa? Tentu ada banyak indikator dari perekonomian suatu negara. Tapi mari kita ambil yang paling sederhana, yaitu income per kapita. Bahwa income per kapita Iran itu tidak lebih dari 5.000 US dollar. Adapun income per kapita Israel itu mencapai hampir 55.000 US dollar. Jauh sekali perbedaannya. Tapi yang paling terasa bagi Iran adalah sanksi yang dikenakan pada negara tersebut oleh berbagai pihak. Sanksi pertama diberikan oleh Amerika Serikat sejak terjadinya revolusi di Iran pada tahun 1979. Setelah itu, PBB juga mengenakan sanksi kepada Iran pada tahun 2006 dan diikuti juga oleh Uni Eropa pada tahun 2007. Sanksi tersebut dikenakan karena mereka menganggap Iran melakukan program pembuatan senjata nuklir. Dan bentuk sanksi banyak pada bidang ekonomi, khususnya transaksi perdagangan, ekspor-impor, kemudian transaksi perbankan, dan juga pada bidang energi. Tentu saja, sanksi ini membuat perekonomian Iran tidak bisa melaju atau tumbuh layaknya negara-negara di kawasan. Situasi di Iran secara umum bisa kita katakan tidak lebih unggul dibanding Israel. Dari 4 indikator tadi yang sudah kita bahas, militer, diplomasi, intelijen, dan ekonomi, secara umum Israel lebih unggul dibanding Iran. Dari sisi dukungan politis diplomatis misalnya, sejumlah negara memang memberikan dukungan kepada Iran. Rusia, China, Turki, Arab Saudi, Malaysia, Pakistan, bahkan Korea Utara menyatakan dukungannya kepada Iran. Tapi dukungan yang diberikan lebih bersifat soft power, bahkan mediasi, bukan hard power.
Sementara yang dibutuhkan oleh Iran adalah dukungan yang hard power. Apalagi secara ekonomi mereka tidak lebih kuat dibanding Israel. Dan Israel sampai batas waktu yang kita tidak tahu akan terus mendapatkan dukungan dari berbagai negara, khususnya Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan lainnya. Jadi kondisi Iran lebih sulit dibandingkan Israel. Namun demikian, Iran tetap memiliki sejumlah opsi strategis dalam rangka mengimbangi Israel dalam peperangan ini. Opsi pertama, mereka harus tetap meminta dukungan yang bersifat, kalau bisa, hard power kepada negara-negara yang saya sebutkan tadi. Karena dengan dukungan yang konkret, hard power, itu akan membuat Iran akan dapat terus bertahan, bahkan mungkin bisa memenangkan pertarungan ini. Opsi lainnya yang mungkin akan dilakukan Iran adalah politik bumi hangus, yaitu menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah selat yang sangat strategis yang dikuasai oleh Iran, dan di selat ini kapal-kapal besar membawa muatan minyak dan gas yang menyuplai pasokan dunia. Dikatakan sampai 20% suplai gas dan minyak dunia melewati Selat Hormuz tersebut. Jadi kalau Iran merasa sudah tidak punya opsi lainnya, mereka bisa saja menggunakan opsi tersebut, sehingga memang Iran mengalami kesulitan dengan penutupan tersebut, tapi dunia akan mengalami kesulitan yang lebih berat lagi. Karena apa? Karena 20% suplai gas dan minyak tersebut akan terhenti. Jadi Iran pun masih memiliki opsi tersebut. Dan opsi lainnya, bisa jadi Iran justru mendapatkan legitimasi untuk mengembangkan senjata nuklir. Karena dengan itulah mereka bisa bertahan dari gempuran Israel dan sekutunya, dan kita tahu justru Israel memiliki senjata nuklir yang tidak disampaikan secara terbuka kepada Badan Atom Internasional dan komunitas internasional secara umum. Jadi justru melalui perang ini Iran bisa mendapatkan semacam legitimasi untuk mengembangkan senjata nuklirnya. Dan ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Iran ke depan. Di atas kertas, Israel memang unggul total dibanding Iran. Tapi nanti dulu, kita belum tahu bagaimana daya juang atau daya tahan rakyat Iran terhadap gempuran atau perang seperti ini. Dan terbukti, rakyat Gaza sekalipun yang sudah dikepung selama puluhan tahun dan bahkan dalam 2 tahun terakhir mengalami genosida, sampai sekarang belum bisa ditaklukkan oleh Israel bersama sekutunya. Namun demikian, yang perlu dilakukan oleh dunia internasional adalah untuk tidak pernah berhenti mengkritisi Israel, Amerika Serikat, dan berbagai negara sekutu lainnya atas sikap standar ganda yang terus-menerus mereka lakukan. Karena dengan penghapusan standar ganda itulah kita berharap kekacauan di dunia, di muka bumi pada saat ini dapat kita hentikan. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.